Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, saudara. Shalom, apa kabar? Dahsyat, haleluya. Luar biasa. Luar biasa ya. Kita bersyukur saudara bahwa Tuhan itu sungguh dahsyat di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Ya, kita boleh menikmati saudara semua anugerah kebaikan Tuhan itu bukan karena kekuatan kita sebenarnya, tapi semua itu karena anugerah daripada Elohim, daripada Tuhan yang membuat saudara dan saya bisa mengalami saudara perkara-perkara yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita ya. Dan kita bersyukur Tuhan menuntun kita kawanan kecil ini sehingga kita boleh saudara menikmati firman-firman yang luar biasa, kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang saudara juga sampaikan, itu memberkati juga saya secara pribadi saudara ya. Dan saya percaya kita sore hari ini semua juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, sehingga kita boleh berkumpul dan kita bisa menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin sharing satu kebenaran firman. Kalau di minggu-minggu yang lalu mungkin saudara juga yang ikut hari Kamis mengikuti bagaimana pembukaan di kitab Wahyu. Tuhan menerangi hati kita sehingga kita bisa melihat pewahyuan. Dan sekarang saudara, saya rindu untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara lihat, mungkin sempat lihat tadi di thumbnailnya itu ada gambar Ark of Covenant ya, itu tabut perjanjian. Nah, saudara, saya ingin kita membaca satu firman Tuhan ya terlebih dahulu di dalam 2 Samuel 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca ya. Kalau saudara yang tidak punya ILT3, saudara dengarkan ya. 2 Samuel 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan, demikianlah firman Elohim. 2 Samuel 6 ayat 12 sampai 15. Dan hal itu diberitahukan kepada Raja Daud dengan mengatakan, Yahweh telah memberkati rumah Obed-Edom dan semua yang dimilikinya karena tabut Elohim. Lalu Daud pergi dan membawa tabut Elohim itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Dan terjadilah ketika orang-orang yang mengangkat tabut Yahweh telah berjalan 6 langkah, dia mengorbankan seekor lembu jantan dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari dengan seluruh kekuatannya di hadapan Yahweh. Dan Daud memakai baju efod dari lenan. Lalu Daud dan seluruh keluarga Israel membawa tabut Yahweh dengan bersorak-sorai dan dengan bunyi sangkakala. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita, tabut Tuhan atau tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Jadi waktu bangsa Israel berperang, mereka berjalan saudara, mereka selalu bawa tabut perjanjian. Kenapa? Karena tabut perjanjian itu adalah melambangkan kehadiran Tuhan. Dan ketika mereka saudara bawa tabut perjanjian, maka kehadiran Tuhan, manifestasi Tuhan itu ada melalui tabut itu. Sehingga saudara, ketika mereka berperang, mereka selalu menang. Oleh karena Tuhan, Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam itu menyertai bangsa Israel. Amin saudara. Jadi kita lihat betapa penting kehadiran Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau zaman dahulu saudara itu ada tabut, tapi di zaman sekarang tidak ada lagi tabut saudara, betul? Tetapi manifestasi kuasa daripada Tuhan itu kita bisa rasakan. Kehadiran Tuhan ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita bersekutu di dalam penyembahan saudara, maka hadirat Tuhan turun. Nah, saudara lihat bahwa tabut perjanjian itu adalah melambangkan kehadiran Tuhan. Lalu saudara lihat, waktu tabut ini saudara, kalau saudara baca kisahnya ini, tabut perjanjian ini sempat dicuri oleh bangsa Filistin. Sehingga saudara, tabut perjanjian yang harusnya ada di kemah suci itu tidak ada di Israel. Karena waktu dalam peperangan bangsa Israel melakukan satu dosa di hadapan Tuhan,
Sehingga saudara, orang Filistin memukul kalah bangsa Israel dan mereka membawa tabut itu ke Filistin. Tapi kalau saudara baca ceritanya, di Filistin Tuhan menghukum mereka saudara. Banyak yang mati saudara oleh karena tabut itu. Maka tabut itu dikembalikan saudara ke Israel. Tetapi saudara, waktu mereka kembalikan saudara, itu Daud mungkin belum membaca surat Musa. Jadi ketika mereka bawa saudara tabut itu, karena mereka Daud melihat, oh tabut ada di rumah Obed-Edom. Obed-Edom diberkati dengan begitu luar biasa. Maka Daud itu dia mau membawa tabut itu ke kota Daud, yaitu di Yerusalem, di Gunung Sion. Nah saudara, waktu Daud datang, dia mengambil tabut itu, mungkin dia belum membaca suratnya Musa, dan tabut itu ditaruh di atas lembu saudara. Yang menjaga itu ada Uza di sana, imam-imam saudara. Lalu ketika tabut itu berjalan saudara, dengan dibawa oleh lembu itu, dan satu ketika saudara, ketika lembu itu mulai goyang, tabut itu mau jatuh, lalu Uza berusaha untuk pegang tabut itu supaya tidak jatuh. Lalu Tuhan memukul Uza dan mati saudara. Daud sangat takut, Daud sangat penuh dengan ketakutan saudara. Nah ternyata Daud menyelidiki saudara bahwa untuk membawa tabut Ark of the Covenant itu harus imam-imam berpakaian lenan, dan harus dibawa saudara, dipikul oleh imam. Tidak boleh ditaruh di atas kereta atau lembu saudara, nggak boleh. Jadi tabut itu harus dipikul oleh imam yang pakai pakaian lenan, pakaian efod ya. Nah saudara, jadi Daud setelah dia melihat saudara apa yang Musa tulis di dalam tulisan Musa mengenai tabut perjanjian, maka dia sudah pakai cara yang benar, dan dia membawa tabut itu dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Alkitab mencatat firman Tuhan bahwa setiap 6 langkah itu dipersembahkan korban. Saudara bayangkan, jarak dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem itu cukup jauh saudara. Setiap 6 langkah mereka harus kasih korban lembu. Berapa banyak korban yang dipersembahkan di sepanjang jalan dari rumah Obed-Edom sampai ke Yerusalem saudara? Sangat banyak ya. Setiap 6 langkah korban, setiap 6 langkah korban. Nah saudara, kita harus mengerti tentang ayat ini. Sebenarnya ini berbicara saudara tentang peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, di kemudian hari. Daud itu adalah melambangkan Yeshua HaMasyiah sendiri, raja saudara ya. Daud mempersatukan kerajaan Israel sehingga mereka ada di bawah pemerintahan daripada Raja Daud. Dan Mesias itu memang berasal dari keturunan Daud. Ya, dan makanya saudara, tabut ini berbicara adalah kehadiran Tuhan. Saudara, selama Israel mengembara dari tanah Mesir, tabut itu berpindah-pindah saudara. Tabut itu dari satu kemah menuju kemah yang lain, sampai terakhir di Silo. Tapi belum sampai di Yerusalem. Yang membawa dia sampai ke Yerusalem itu adalah Raja Daud. Dan saudara tahu bahwa tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Dia harus menetap di Yerusalem. Dan saudara tahu bahwa tabut itu sekarang sudah tidak ada. Tetapi yang membawa tabut itu, yang adalah gambaran kehadiran Tuhan, itu adalah saudara dan saya, yang dikatakan sebagai imamat yang rajani. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara bisa baca di situ, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Nah saudara, tabut itu sudah tidak ada secara fisik, tetapi kehadiran Tuhan itu harus tetap saudara ada di dalam setiap kehidupan kita. Siapa yang membawa kehadiran Tuhan saudara? Para imam.
Amin, saudara. Kita semua imam. Dimanapun saudara berada, saudara sedang membawa kehadiran Tuhan, sehingga orang bisa melihat ada kehadiran atau manifestasi Tuhan dalam hidup kita. Sampai saudara, satu ketika Yeshua HaMasyiah itu akan duduk memerintah di Yerusalem. Nah, sampai nanti saudara hal itu terjadi dalam kerajaan 1000 tahun, maka saudara, kita sebagai imam itu sedang membawa Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Saudara sebagai imam, saudara sedang sebenarnya secara roh, saudara sedang memikul tabut perjanjian itu. Lambang kehadiran Tuhan itu sedang kita pikul. Sampai kapan saudara? Sampai nanti ketika Tuhan menjadi raja di Sion. Amin. Kitalah orang-orang atau imam yang sedang membawa kerajaan Tuhan untuk nanti saudara, dia akan memerintah di Yerusalem. Mari saudara, saya ajak kita lihat satu ayat. Sebentar ya saudara. Ya, 2 Tawarik 6 saudara, ayat 41. 2 Tawarik pasal 6 ayat 41. Saudara, tabut perjanjian, Ark of the Covenant, itu dia harus beristirahat, rest di Yerusalem. Nah, lihat saudara ya, 2 Tawarik 6 ayat 41. Dan sekarang ya Yahweh Elohim, bangkitlah ke tempat perhentianmu, engkau dan tabut kekuatanmu, ya Yahweh Elohim. Imam-imammu berpakaian keselamatan, dan orang-orang kudusmu bersukacita dalam kebaikan. Saudara, yang membuat Tuhan nanti akan rest, diam di Yerusalem, itu harus ada orang-orang yang membawa dia, kerajaannya, sampai ke Yerusalem. Dan itu adalah tugas daripada imam. Jadi kalau zaman dahulu mereka bawa tabut, kalau sekarang saudara, tabutnya tidak kelihatan. Betul? Tetapi saudara dan saya sedang membawa kehadiran Tuhan sampai dia rest. Rest itu berbicara saudara kerajaan 1000 tahun, di mana di situ akan terjadi pemerintahan Yeshua HaMasyiah. Dia akan selama 1000 tahun itu damai saudara. Tidak ada lagi peperangan. Jadi imam saat itu sedang yang bertanggung jawab membawa saudara. Kalau sekarang kita yang sedang mengerjakan keselamatan ini, yang sedang membawa kehadiran Tuhan saudara, kita sedang mengerjakan sesuatu di mana kerajaan Tuhan itu akan segera berdiri di Yerusalem. Maka saudara dan saya yang sedang membawa tabut itu sampai nanti Yeshua HaMasyiah memerintah sebagai raja di Yerusalem. Amin saudara. Jadi kita ini adalah imam-imam yang akan membawa tabut itu. Kita akan membawa Tuhan masuk ke dalam perhentiannya di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi saudara, Tuhan butuh orang-orang yang dikatakan imam, kerajaan imam, untuk membawa tabut itu saudara masuk ke Yerusalem. Kerajaan Tuhan akan berdiri di sana. Tuhan akan berdiam di sana saudara. Dan secara roh, bangunan kerajaan Tuhan itu sebenarnya sedang kita bangun. Ingat firman yang dikatakan kita ini adalah batu-batu hidup. Yerusalem baru yang sedang dibangun secara roh saudara. Kerajaan Tuhan itu akan berdiri di Yerusalem, dan yang membawanya saudara, yang menggenapinya, yaitu adalah saudara dan saya. Jadi kita harus sadar panggilan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sedang membawa tabut itu, supaya dia diam di Yerusalem. Amin saudara. Saudara dan saya imam-imam itu yang Tuhan pakai. Nah, jadi di dalam 2 Tawarik 6 ayat 41 ini di sini dikatakan saudara, bangkitlah ke tempat kediamanmu. Di mana tempat kediaman Tuhan saudara? Di Yerusalem. Makanya yang bisa membawa tabut itu, Saul tidak bisa membawa tabut sampai ke Yerusalem. Yang membawa tabut itu sampai di Yerusalem itu Daud.
dengan cara yang benar dia bawa, saudara, ternyata harus dipikul oleh imam. Nanti saya akan jelaskan apa pengertiannya, saudara ya. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya sebagai imam-imam yang sedang membawa tabut itu secara roh atau lambang kehadiran Tuhan, supaya kita bisa membawa, saudara, kehadiran Tuhan sampai nanti dia memerintah di Yerusalem, di dalam kerajaan damai. Bagaimana, saudara, supaya kita bisa membawa? Ya. Oke, mari kita lihat, saudara ya. Yang pertama, 1 Tawarik 15 ayat yang ke-27. Apa yang harus dilakukan oleh imam-imam dan raja di akhir zaman supaya kita bisa membawa tabut the Ark of the Covenant itu sampai ke Yerusalem? Artinya secara roh saudara bisa melakukan kehendak Tuhan sampai nanti Tuhan memerintah di Yerusalem. Itu maksudnya. Saudara tetap memikul atau membawa tabut kehadiran Tuhan sampai nanti dia akan memerintah sebagai raja. Dia berdiam di tempat perhentiannya, yaitu di Yerusalem. Nah, saudara, di dalam 1 Tawarik 15 ayat 27 dikatakan, dan Daud mengenakan jubah dari lenan halus, juga semua orang Lewi yang mengangkut tabut itu, dan para penyanyi dan kenanya menjadi pemimpin nyanyian para penyanyi. Daud juga mengenakan efod dari lenan. Saudara lihat, baik imam-imam maupun raja, yaitu Daud, mereka harus pakai baju lenan halus. Saudara, di dalam kitab Wahyu ditulis bahwa Wahyu 19 ayat 8, lenan halus itu adalah berbicara, saudara, apa? Perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi kalau kita mau membawa, saudara, kehadiran Tuhan sampai nanti dia memerintah di Yerusalem, saudara, maka kita harus seperti imam, mengenakan jubah lenan halus. Artinya di dalam perbuatan kita harus, saudara, mempermuliakan Tuhan. Jangan sampai kita sebagai imam-imam, saudara, kita tidak mengenakan kain lenan halus. Celaka, saudara. Orang yang tidak mengenakan lenan halus tidak akan bisa membawa kehadiran manifestasi Tuhan. Makanya, saudara, saya katakan tadi, Ark of the Covenant ini sangat-sangat luar biasa. Bangsa Israel merasakan kehadiran Tuhan karena ada tabut perjanjian. Orang bisa merasakan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Karena apa? Karena ada manifestasi Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Makanya kita harus pakai, saudara, yang namanya pakaian linen halus. Perbuatan benar dari orang-orang kudus. Wahyu 19 ayat 8, nanti saudara baca ya. Jadi hanya orang-orang yang berpakaian lenan haluslah yang dapat membawa Tuhan sampai kepada perhentiannya di Yerusalem. Dia akan rest, diam selama 1000 tahun. Saya suka, saudara, dengar lagu-lagunya Paul Wilbur. Paul Wilbur itu dia seorang yang dipilih Tuhan untuk melayani khusus Israel ya, bangsa Israel. Nah, di dalam lagu-lagunya itu, saudara, dia selalu menulis tentang, ada juga tentang tabut perjanjian, Ark of the Covenant ini, yang akan rest. Sebagaimana Daud telah membawa tabut itu sampai di Gunung Sion, maka demikianlah umat orang percaya akan membawa Tuhan untuk sampai dia memerintah di kerajaannya di Yerusalem. Saudara, tanpa kita sadari, ketika kita hidup benar, ketika kita punya perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Elohim, saudara sedang membawa tabut itu, saudara sedang membawa kehadiran Tuhan, manifestasi Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga makanya, saudara, waktu tabut berjalan, bangsa Israel melihat mujizat-mujizat yang sungguh dahsyat. Laut terbelah, terus sungai Yordan juga terbelah, saudara. Musuh-musuh dikalahkan. Nah, jadi kita sebagai imam-imamnya Tuhan, mari, saudara, tetap kenakan kain lenan halus, perbuatan orang benar. Saudara dan saya sedang membawa Tuhan untuk nanti sampai dia memerintah di Yerusalem sebagai raja. Harus ada, saudara, orang yang seperti imam yang akan pikul. Kalau tidak ada imam, saudara, maka dikatakan tabut perjanjian itu tidak sampai di Yerusalem.
bukan berarti Tuhan tidak bisa bekerja sendiri, saudara. Tuhan bisa saja dia, kalau dia mau dia pergi, tidak perlu ada perbuatan orang lain. Tetapi Tuhan selalu bekerja dengan manusia. Tuhan selalu melibatkan para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mengasihi dia, yaitu saudara dan saya. Maka bersyukurlah kita dipilih Tuhan, saudara, sebagai imam-imam di akhir zaman yang sedang membawa tabut perjanjian, yaitu kehadiran Tuhan. Sampai nanti manifestasinya secara nyata di Yerusalem, dia akan berdiri sebagai raja di atas segala raja. Amin. Makanya perlu yang namanya pakaian linen halus, yaitu perbuatan benar dari orang-orang kudus. Tanpa itu kita tidak bisa membawa kehadiran Tuhan. Secara nyata saja dalam kehidupan kita, kalau saudara mau merasakan, orang lain mau merasakan manifestasi Tuhan dalam hidup kita, kita harus punya hidup yang benar, saudara. Bagaimana orang bisa merasakan kehadiran Tuhan kalau kita tidak punya kehidupan yang benar di hadapan Tuhan? Orang tidak akan bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tapi kalau ada orang merasakan sesuatu yang berbeda dari hidup saudara dan saya, itu karena kita menjaga hidup kita supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan, berpakaian selalu pakaian linen halus, ya, sehingga kehadiran Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Saudara bisa merasakan kehadiran Tuhan, orang di sekeliling kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saya melayani beberapa keluarga, saudara, dan ada orang-orang yang dijamah oleh Tuhan oleh karena manifestasi kehadiran Tuhan itu ada di dalam keluarganya. Ketika mungkin orang tuanya atau anaknya atau suaminya atau istrinya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka saudara, manifestasi itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga orang itu bisa bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Amin, saudara. Jadi sebagai imam-imam di akhir zaman, mari saudara, kenakan terus pakaian lenan halus. Artinya hiduplah terus dalam kebenaran firman. Jangan saudara menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itulah yang dilakukan oleh imam-imam, saudara, ya, ketika mereka akan membawa tabut perjanjian. Oke, yang kedua, mari lihat Yosua 6 ayat yang ke-6. Apa yang harus kita lakukan, saudara, supaya kita dapat membawa tabut Tuhan atau kehadiran Tuhan sampai nanti dia akan memerintah di Yerusalem sebagai raja. Yosua 6 ayat 6, saudara. Saya bacakan buat saudara. Kemudian Yosua anak Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan hendaklah 7 orang imam membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut Yahweh. Ini dahsyat sekali, saudara. Saya dapat satu pewahyuan seketika saya baca ayat ini. Yosua itu sudah tahu, saudara, bahwa tabut perjanjian yang akan dibawa oleh imam, di depannya harus ada 7 orang imam yang pegang sangkakala. Harus ada 7 orang imam yang pegang sangkakala, saudara. Melambangkan apa, saudara? Waktu saudara kan sudah belajar kitab Wahyu. Setelah 7 meterai, 7 sangkakala, dan nanti 7 cawan murka, maka saudara, Yeshua HaMasyiah akan turun dan dia akan memerintah di bumi selama 1000 tahun lamanya. Nah, Bapak Ibu, di dalam Yosua 6 ayat 6 ini, Yosua seperti melakukan satu tindakan profetik yang menggambarkan nanti di mana Tuhan akan memerintah di kerajaannya, yaitu di Yerusalem. Yaitu sebelum saudara imam-imam mereka lagi bawa tabut, di depannya harus ada 7 imam yang tiup sangkakala. Jadi saudara lihat bahwa sebelum nanti tabut ini, saudara, akan sampai dan dia akan memerintah di saudara tanah perjanjian, maka ada imam yang meniup sangkakala, 7 orang. Jadi sebelum kedatangan Tuhan dan dia akan memerintah sebagai raja di bumi, saudara, dalam kerajaannya itu ada 7 sangkakala memang yang akan ditiup. Nah, apa yang dilakukan oleh Yosua, saudara? Dia berkata bahwa kepada imam-imam, angkatlah tabut perjanjian itu. Jadi diangkat, saudara, ditaruh di pundak. Nah, itu melambangkan, saudara, untuk membawa kehadiran Tuhan. Maka saudara,
ada harga yang harus kita bayar. Jadi saudara, tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk kita bisa membawa saudara kehadiran Tuhan, sampai nanti Tuhan duduk memerintah sebagai Raja, itu ada harga yang harus kita bayar sebagai imam. Jangan seperti yang dilakukan oleh Daud pertama kali, saudara. Dia tidak mengerti, dia taruh di atas lembu, saudara. Itu menggambarkan, saudara, imam-imam tidak lagi memikul. Berarti yang harusnya tugas mereka sudah tidak lakukan lagi. Nah, artinya saudara, kenapa tabut itu harus dipikul? Ada harga, ada mungkin berat, ada yang tidak nyaman. Selama perjalanan itu imam harus pikul, tidak boleh ditaruh di kereta atau di binatang, saudara. Harus manusia yang pikul. Itu berbicara, saudara, keluar dari zona nyaman. Tidak ada lagi rasa yang enak. Kita harus bayar, harus pikul. Namanya dipikul, saudara, berarti itu berat. Itu tidak mudah. Makanya untuk ketika kita, saudara, mau menghadirkan kerajaan Tuhan, kita mau ada lawatan Tuhan, itu ada harganya, harus dibayar. Kita harus pikul, saudara. Tidak boleh, saudara, kita nyaman ketika kita membawa Tuhan berjalan. Seperti kerup-kerup, saudara, yang membawa Tuhan kemanapun dia pergi. Jadi Tuhan mau kita, saudara, pikul, keluar dari zona nyaman. Bayar harga, saudara, pikul, menderita, sakit mungkin. Mungkin ketika kita pikul, pundak kita sakit. Mungkin ketika kita pikul, saudara, kita terasa bebannya berat. Dalam mengikut Tuhan kita rasakan hidup ini sangat berat. Kita merasakan mungkin pergumulan yang begitu luar biasa, saudara. Karena untuk mencapai sampai di tabut itu, sampai di Yerusalem, memang imam-imam harus bayar harga, pikul, saudara. Tidak ada, saudara, yang memang enak-enak dengan Tuhan. Tidak ada kata santai di dalam Tuhan. Kalau saudara mau bahwa apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan itu dapat digenapi, maka bayar harganya. Itu yang namanya pikul salib, saudara. Itu namanya menyangkal diri, pikul salib. Membawa kehadiran Tuhan itu perlu harga, saudara. Saudara bayar harga. Waktu, tenaga, uang. Segala sesuatu yang kita korbankan di dalam kita mengikut Tuhan, maka imam harus bayar harganya. Pikul. Amin. Saudara mau keluar dari zona nyaman? Mau keluar dari zona nyaman? Mau memikul tabut perjanjian, saudara? Mau memikul tabut perjanjian? Kehadiran Tuhan itu, saudara, ada harganya. Dan Yeshua memerintah sebagai Raja di Yerusalem. Itu harus ada orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi dia. Saudara lihat waktu dia akan masuk di Yerusalem, sebelum dia disalibkan, saudara, orang-orang berdiri sepanjang jalan. Mereka taruh kain di sepanjang jalan dan mereka berkata, Hosana, Hosana. Jadi ada harga untuk membuka jalan bagi Yeshua duduk memerintah sebagai Raja. Bukan Tuhan tidak bisa langsung, saudara. Bisa, tapi Tuhan itu punya cara yang unik. Dia selalu melibatkan manusia, saudara dan saya. Amin. Tuhan itu, saudara, pakai setiap kita, saudara dan saya, Bapak Ibu. Untuk apa, saudara? Untuk menggenapi kehendaknya di akhir zaman. Amin. Saudara mau melihat Tuhan memerintah sebagai Raja di Yerusalem? Amin. Dan kita imam-imam raja akan juga duduk memerintah bersama dengan dia. Harganya harus dibayar. Tidak ada yang enak, saudara. Imam-imam pikul, bayangkan dari Mesir. Jarak Mesir sampai di Yerusalem itu kalau naik bus cukup jauh, saudara. Saya agak-agak lupa ya, tapi cukup jauh ya. Kalau bisa dibilang setengah hari, hampir satu hari lah. Itu naik bus dengan kecepatan 60, kadang 80 km per jam. Saudara bayangkan kalau dia jalan, saudara. Dan itu 40 tahun bangsa Israel. Mereka berputar-putar. Selalu imam tetap bawa itu tabutnya, saudara. Jadi di dalam hidup kita, saudara, sepanjang hidup kita, kita sedang membawa kehadiran Tuhan.
kita harus membayar harga seperti imam-imam yang selalu memikul kehadiran Tuhan. Sampai kapan kita bayar harga, Bapak Ibu? Sampai Yeshua HaMashiach memerintah sebagai Raja di Yerusalem. Amin. Saudara mau bayar harga? Ya, tidak mudah memang saudara. Tetapi Tuhan janjikan bahwa upahnya ketika kita taat dan setia, kita akan duduk memerintah bersama dengan Dia di dalam kerajaannya. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Sebelum kerajaan damai 1000 tahun berdiri di Yerusalem, di mana Tuhan akan beristirahat di sana, maka ada sangkakala yang ditiup sebelumnya. Itulah gambaran Yosua 6 ayat 6 tadi. Ada 7 imam yang berjalan di depan tabut. 7 sangkakala akan segera ditiup sebelum Tuhan akan menghukum bumi ini di dalam 7 cawan murka. Lalu Dia akan duduk memerintah sebagai Raja di Yerusalem. Oke, puji Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita bisa membawa kehadiran Tuhan sampai nanti Dia datang saudara memerintah sebagai Raja? Mari lihat 2 Samuel 6 ayat 14 sampai ayat 16. 2 Samuel pasal 6 ayat 14 sampai ayat 16. Saya boleh minta tolong satu orang bacakan yang punya ILT 3. 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 16. Ibu Mariana boleh. Oh ya, silakan Pak Sam ya, Pak Sam. 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 16. Dan Daud menari-nari dengan seluruh kekuatannya di hadapan Yahweh. Dan Daud memakai baju efod dari lenan. Lalu Daud dan seluruh keluarga Israel membawa tabut Yahweh dengan bersorak-sorai dan dengan bunyi sangkakala. Dan terjadilah ketika tabut Yahweh telah sampai di kota Daud, maka Mikal, putri Saul, menjenguk melalui jendela dan melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Yahweh. Dia memandang rendah Daud di dalam hatinya. Nah saudara lihat, waktu Daud sedang bawa tabut ini masuk Yerusalem, sampai di Yerusalem saudara, ya ini mereka waktu bawa, Daud pakai baju efod dari lenan seperti imam-imam, dan mereka saudara apa? Bersorak-sorai, ada bunyi sangkakala, ada saudara mereka tiupan, ada alat-alat musik, dan Daud menari-nari seperti orang gila saudara. Lalu Mikal istrinya, dia melihat dan dia menganggap rendah Daud. Nah, jadi maksudnya apa saudara? Kalau kita membawa tabut Tuhan sampai di Yerusalem, Bapak Ibu, maka seperti yang Daud lakukan, dia menari, ada pujian, ada sukacita. Saudara, saya mau katakan, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita membawa kerajaan Tuhan sampai Dia memerintah di Yerusalem, saudara, saya mau katakan, sekalipun tadi saudara kita ada beban penderitaan, mari bersukacita saudara, amin. Bersukacita saudara, tetap kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa Yahweh di dalam roh dan kebenaran, seperti Daud yang menari-nari. Meskipun saudara ada Mikal-Mikal secara roh yang mengejek, meledek, katanya kamu orang percaya kok nggak diberkati, tetap bersukacita saudara. Sekalipun banyak orang mungkin underestimate, menganggap kita rendah, orang menganggap enteng hidup kita, ada orang yang menyindir, ada yang mengatakan ya ini dan itu saudara dalam hidupmu. Ketika engkau sedang membawa tabut Tuhan, orang berpikir kamu adalah orang bodoh, orang gila dan lain sebagainya, rela melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tetapi yang Daud lakukan saudara, dia menari, bahkan dia bilang sama Mikal, bagi Tuhan aku akan lakukan lebih daripada yang ini. Saudara, banyak orang saudara, ketika dia mau melakukan sesuatu yang ekstrim bagi Tuhan, lalu dia dihina, dia kucilkan, akhirnya saudara, karena dia takut terkucilkan, akhirnya dia mau kompromi. Tapi Daud sebagai raja, dia tidak peduli, dia sedang bawa tabut Tuhan saudara, masuk ke Israel, dia menari, dia buka jubah kerajaannya, dia ganti dengan apa saudara? Kain lenan halus. Saya mau bilang bagi kita semua, saudara dan saya yang sedang mempercepat kedatangan Tuhan, sedang membawa tabut ini sampai di Yerusalem,
saudara, kita akan diperhadapkan dengan ejekan. Kita akan diperhadapkan dengan perkataan-perkataan orang yang mengatakan engkau orang bodoh, sesat, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan, saudara, sebagai imam-imam yang membawa kehadiran Tuhan, mari tetap bersuka cita. Amin. Tetap bersuka cita. Saya, saudara, orang mau bilang apapun hidup saya, orang mau bilang bodoh, orang mau bilang egois, orang mau bilang apapun, saudara, saya tetap menjadi penyembah Bapa Yahweh yang benar. Tetap bersuka cita, tetap menari, tetap kita memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Sekalipun orang mengejek kita, sekalipun orang mungkin merendahkan kita, sebagai imam kita harus sadar bahwa Daud juga mengalami hal yang sama. Tetapi apa yang terjadi? Daud membawa tabut itu sampai berdiam di Yerusalem. Dan sejak saat itu, saudara, tabut itu ada di Yerusalem. Makanya saya mau katakan bagi kita malam hari ini, sebagai orang-orang yang sedang membawa tabut, saudara, tetaplah jadi penyembah Bapa Yahweh yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sekalipun tantangan, sekalipun perkataan orang, sekalipun apapun yang mereka katakan, saudara, terhadap diri kita, mari tetap bersuka cita, tetap memuliakan Tuhan, tetap menari seperti Daud menari, tetap bersuka cita. Amin. Sekalipun mungkin kita mengalami situasi yang sulit, karena kita mengikut Tuhan, kita dihina orang, kita diremehkan oleh orang, kita akhirnya kehilangan segala sesuatu, kenyamanan hidup kita. Ya memang itu imam, saudara, harus pikul tabutnya, harus menari bersuka cita sekalipun orang menganggap kita gila dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah, melalui apa yang Daud lakukan, tabut itu akhirnya sampai ke Yerusalem. Saudara mau melihat Tuhan memerintah sebagai raja di Yerusalem? Tuhan mencari orang-orang yang ekstrim. Amin, saudara. Saudara ingat ada satu ayat begini. Waktu anak-anak datang kepada Yeshua, lalu murid-murid itu kan sempat melarang. Tuhan katakan begini, jangan larang anak-anak datang, karena orang-orang seperti inilah yang punya kerajaan surga. Lalu Tuhan dikatakan bergirang dalam kitab suci, hanya di dalam terjemahan kita kurang pas, saudara. Tuhan seolah-olah bergirang, menari, dan berkata, terpujilah engkau Bapa yang mengaruniakan segala sesuatu kepada orang-orang yang seperti ini, bukan kepada orang-orang yang besar di luar sana. Jadi di dalam kata itu dipakai kata Yeshua itu bergirang. Sebenarnya aslinya itu dia pakai kata ekstasi, seperti orang yang ekstasi, orang yang over, saudara, dia ketika dia bersuka cita. Sekalipun kalau ekstasi dalam pemahaman orang dunia itu kan sukacita yang sementara. Orang mengkonsumsi obat-obatan hanya untuk kenikmatan yang sementara. Tetapi kita sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan, Tuhan mau kita ekstasi, artinya bergirang, bersuka cita, saudara, sekalipun kita mengalami tantangan, cobaan, dan juga orang-orang yang menganggap kita, memandang kita sebelah mata. Amin, saudara. Saudara mau tetap bersuka cita? Saudara mau tetap seperti Daud menari? Sekalipun istrinya bilang dia gila, saudara. Orang bilang, aduh gila ini orang, masa tidak lagi kerja, tidak lagi sekolahkan anaknya, hanya karena menolak itu, saudara, ya. Tetapi kita sadar panggilan kita memang di situ, supaya tabut perjanjian, yaitu Tuhan sendiri, akan memerintah, diam di Yerusalem. Itu yang sedang kita harapkan, saudara. Tuhan berdiri sebagai raja, memerintah sebagai raja. Oke, puji Tuhan. Yang terakhir, saudara, ya, yang ketiga adalah kita tetap yang pertama tadi, saudara, kita harus pakai pakaian lenan halus, yaitu perbuatan kita harus di dalam firman kebenaran. Lalu kedua, kita harus bayar harga, pikul tabut itu, ya. Tidak ada santai, tidak ada yang namanya, saudara, nyaman, tetapi memang kita pikul
bayar harga harus ya. Lalu yang ketiga, saudara, kita hidup sebagai penyembah yang benar. Sekalipun kita dihina, diejek, dan dikata-katakan sesuatu yang mungkin jahat ya, tapi kita harus seperti Daud yang terus menari, memuji, menyembah Tuhan ya. Seperti mungkin Ibu Tati ya juga punya kesaksian yang luar biasa ya. Ya, sekalipun mungkin ya ada orang-orang yang berkata-kata negatif tentang hidup kita, dan bisa juga itu orang-orang terdekat kita, saudara. Tapi saya sadar panggilan saya adalah membawa Tuhan supaya sampai kerajaannya itu berdiri di Yerusalem. Harus ada imam yang bawa, saudara, tabut itu. Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya? Amin. Makanya Tuhan katakan, saudara, kawanan kecil, jangan takut, aku berkenan memberikan kerajaan. Saya waktu tadi persiapkan ayat ini, Tuhan hanya ingatkan begini, saudara. Kalau zaman dahulu, anakku, kehadiranku dilambangkan dengan tabut. Sekarang, kehadiran Tuhan itu tidak terlihat secara kasat mata, tetapi engkau sesungguhnya sedang memikul kerajaan itu. Kerajaan yang tidak terlihat secara kasat mata, supaya ketika nanti aku datang memerintah sebagai raja di Yerusalem, engkau dan orang-orang yang sungguh-sungguh menantikan kedatanganku, kamu sekalianlah yang akan memerintah bersama dengan aku di Yerusalem, di dalam kerajaanku. Maka dengan ini, saudara, saya mau katakan, mari tetapkan hati kita untuk tetap menyembah Tuhan, sekalipun apapun yang orang katakan. Amin. Sekalipun orang bilang kita gila dan lain sebagainya, tetap hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar. Oke, yang terakhir, saudara ya, apa yang dilakukan oleh para imam ketika mereka membawa tabut ini sampai ke Yerusalem? 2 Samuel 6 ayat yang ke-13. Poin yang terakhir, 2 Samuel 6 ayat 13. Boleh Pak Sem tolong bacakan kembali, Pak? 2 Samuel 6 ayat ke-13. Dan terjadilah ketika orang-orang yang mengangkut tabut Yahweh telah berjalan 6 langkah, dia mengorbankan seekor lembu jantan dan seekor anak lembu gemukan. Nah, ini apa yang dilakukan para imam supaya tabut itu sampai di tanah perjanjiannya itu di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka mengorbankan, saudara, setiap berjalan 6 langkah ada korban yang dipersembahkan. Saya kemarin bahaskan di hari Kamis, saudara, 7 itu adalah gambaran kesempurnaan, betul? Saudara dan saya harus melewati 1 kali 7 masa supaya kita mencapai yang namanya kesempurnaan. 6 itu adalah angka manusia. 6 itulah adalah berbicara angka manusia. Maka, saudara, setiap kali imam berjalan 6 langkah, korban dipersembahkan. Saya mau katakan, sebagai imam, saudara, maka angka 6 itu berbicara adalah angka manusia, sesuatu yang bersifat daging. Jadi di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita membawa kerajaan Tuhan sampai nanti dia memerintah, saudara, saya mau katakan, daging ini harus dikorbankan, daging ini harus dimatikan, saudara. Persembahan 6 langkah itu berbicara, saudara, angka manusia, di mana daging kita harus disembelih, harus dikorbankan. Itu adalah harganya, saudara, supaya tabut itu bisa sampai ke Yerusalem. Amin, saudara. Jadi daging kita, manusia kita ini, saudara, harus dimatikan. Alkitab katakan, matikanlah dalam segala sesuatu dalam hidupmu, yaitu percabulan, hawa nafsu, dan kedagingan, dan lain sebagainya. Jadi 6 ini berbicara angka manusia, angka kedagingan. Kalau kita tidak mempersembahkan hidup kita, saudara, sebagai persembahan yang hidup, kita tidak layak untuk membawa tabut Tuhan sampai ke Yerusalem. Jadi sebagai imam-imam yang sedang membawa kerajaan Tuhan, saudara, mari persembahkan hidupmu. Ya, taruh hidup kita. Karena ini berbicara, korbannya bukan lagi soal kenyamanan apa ya, seperti tadi yang mereka pikul.
Kalau tadi kan pikul rasa berat. Kalau ini saudara 6 langkah korban, 6 langkah korban. 6 itu berbicara angka manusia, artinya daging kita, manusia kita itu harus benar-benar mati saudara, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita bisa membawa tabut itu sampai ke Yerusalem, kerajaan Tuhan memerintah. Ini nggak gampang saudara, karena daging ini harus dimatikan. Amin. Saudara mau matikan daging? Ya, harus ada yang namanya persembahan 6 langkah, yaitu hidupmu. Bayangkan saudara ya, 1 minggu itu ada 7 hari, betul ya? Hari pertama sampai hari ke-7 itu gambaran 6 langkah. 1 langkah saudara sampai 6 langkah itu berbicara 6 hari. Sepanjang 6 hari itu saudara, kita harus persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada ruang bagi kedagingan kita menguasai hidup kita. Lalu hari ke-7 apa saudara? Kita berhenti. Kita menguduskan hari ke-7 itu dan beribadah kepada Tuhan. Tapi selama 6 hari itu saudara, kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban di hadapan Tuhan. Nah, berdasarkan ini saudara, maka saya membiasakan hidup saya setiap hari kami mempersembahkan korban kepada Tuhan, yaitu hidup yang dipersembahkan di atas mezbah, supaya hidup kita saudara tidak lagi dikuasai oleh kedagingan. Amin. Karena orang-orang yang tidak mau matikan keinginan daging, orang-orang yang tidak mau mempersembahkan persembahan 6 langkah di hadapan Tuhan, mereka yang cenderung akan menyembah binatang itu. Dari mana saya bisa tahu saudara? Mari lihat saudara, Wahyu 13 ayat 18. Wahyu 13 ayat 18. Ini akibat daripada orang-orang yang tidak mau mematikan keinginan daging di dalam hidupnya. Apa yang terjadi atas hidup mereka saudara? Wahyu 13 ayat 18. Sama-sama kita baca ya. Saudara juga baca, saya juga baca. 3, 2, 1. Inilah hikmat itu. Siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Saudara lihat 666. Itu adalah angka bilangan seorang manusia. Kalau engkau hidup di dalam kemanusiaan, kedaginganmu, maka orang-orang yang seperti itu dia akan menerima tanda daripada binatang itu. Saudara lihat, makanya orang yang tidak mau melepaskan dunia, akhirnya apa? Terima kan? Betul enggak? Orang yang tidak berani lepaskan sekolahnya, pekerjaannya, akhirnya apa saudara? Terima, karena binatang itu dia punya bilangannya 666. 6 itu angka manusia, daging. Makanya sebagai imam kita 6 langkah kita korban, artinya kita nggak mau hidup di dalam kedagingan kita, artinya kita tidak mau hidup berdasarkan perasaan kita, tetapi kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saudara dan saya mau. Kalau kita mau-maunya sendiri saudara, maka yang terjadi seperti dalam Wahyu 13 ini. Kenapa orang di luar sana banyak menerima tanda itu saudara? Karena mereka tidak mau hidup dipimpin oleh Roh, karena mereka tidak mau mematikan setiap kedagingan, masih suka jalan-jalan, masih suka hidup mewah, pamer sana sini, sehingga akibatnya susah untuk melepaskan itu. Mereka masuk jebakan saudara. Nah, kalau kita sebagai imam dan raja yang sedang membawa kerajaan Tuhan, saudara, persembahkan hidupmu setiap 6 langkah, artinya setiap hari kita harus persembahkan tubuh kita. Lalu hari ke-7 kita berhenti dan kita bersekutu dengan Tuhan, menguduskan hari yang ke-7 itu. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi saudara lihat bahwa orang-orang yang tidak mau melepaskan kedagingannya, kenyamanannya, mereka tidak dapat membawa tabut atau kehadiran Tuhan sampai di garis akhir. Gagal saudara. Kenapa bisa gagal?
karena tidak ada korban 6 langkah. Akhirnya mereka masuk jebakan, terima tanda itu. Saudara, perhatikan saja hidup orang-orang yang terima tanda itu. Termasuk, mohon maaf, banyak hamba-hamba Tuhan. Karena mau masih menikmati fasilitas dunia, masih mau menikmati kenyamanan dunia ini, saudara. Akibatnya mereka kompromi dengan daging, kompromi dengan dosa. Selesai perjalanannya, tidak sampai membawa tabut Tuhan sampai ke Yerusalem. Tapi kita yang ada malam hari ini, saya mau katakan, mari saudara, buang semua keinginan daging kita. Buang semua hal-hal yang bersifat daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, semua harus dijauhkan dari hidup sebagai imam. Sepanjang perjalanan kita membawa Tuhan ke Yerusalem, sampai dia memerintah sebagai raja, matikan saudara semua itu. Saudara dan saya hanya hidup untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Sama-sama katakan amin. Amin ya saudara ya. Jadi kita harus benar-benar hidup bagi Tuhan, saudara. Ini adalah tugas daripada imam. Saudara mau melihat Tuhan memerintah sebagai raja di Yerusalem? Hiduplah bagi dia. Hiduplah dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh kedagingan. Amin saudara. Ya, kita tidak sama seperti orang-orang dunia yang mau hidup dalam daging, yang pada akhirnya mereka menerima tanda daripada manusia itu. Tapi kita semua akan menerima kesempurnaan kalau kita hidup melepaskan daging itu, dan kita siap dimurnikan, masuk dalam masa kesukaran itu, supaya kita menjadi sempurna. Oleh karena itu, jangan pertahankan apapun, saudara. Relakan hidupmu. Imam-imam tidak punya bagian. Waktu pembagian saudara tanah di tanah perjanjian, itu imam tidak dapat bagian. Kenapa? Karena dikatakan Tuhanlah bagian mereka. Saudara mungkin tidak dapat bagian warisan, saudara mungkin tidak dapat bagian ini dan itu, tapi Tuhanlah warisan dan bagian kita, karena kita adalah memang imam. Amin saudara. Ya, jadi jangan mengharapkan harta dunia, jangan mengharapkan warisan, jangan mengharapkan segala sesuatu, karena kita adalah imam yang sedang membawa tabut perjanjian itu. Bagian kita adalah Tuhan, jauh lebih besar dari apa yang dimiliki oleh orang-orang lain, saudara. Karena kalau saudara dan saya setia sampai akhir, kita akan memerintah di kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari tetap berjalan membawa kerajaan Tuhan sampai dia memerintah di Yerusalem. Amin. Tetap pakai kain lenan halus, perbuatan orang benar, hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Dan juga saudara, mari kita jangan hidup di zona nyaman. Bayar harga saudara ya, untuk mengikut Tuhan, membawa tabut Tuhan. Tidak ada yang namanya kenyamanan, tapi kita akan mengalami memang hal-hal yang tidak enak secara daging ya. Lalu yang ketiga saudara, tetap menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Bapa, sekalipun mungkin ada orang yang menghina kita, ada yang merendahkan kita. Tetap menjadi penyembah yang benar, tetap bersukacita, tetap menari, tetap memuji, tetap menyembah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Lalu yang terakhir, mari saudara, persembahkan persembahan 6 langkah, matikan dalam daging kita. Setiap hari bawa hidupmu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau mati bagi keinginan dagingku, dan aku mau hidup bagi Engkau. Itu adalah tugas daripada imam-imam yang di akhir zaman, yang sedang membawa kerajaan Tuhan sampai dia datang kedua kali dan memerintah sebagai raja. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala saudara. Haleluya. Tundukkan kepala saudara. Saya akan berdoa bagi setiap kita. Bapa, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu. Kami semua adalah imam-imam imamat yang rajani yang telah Engkau pilih. Kami semua sedang membawa kerajaan-Mu, yaitu kehadiran-Mu, sampai nanti ketika Engkau memerintah sebagai raja di Yerusalem.
harus ada imam-imam yang membawa tabut itu. Kamilah imamat yang rajani itu Tuhan, yang sedang membawa kehadiran Tuhan, kerajaan-Mu yang kami pikul. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami tetap hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang benar sesuai kebenaran firman. Oleh karena itu biarlah kami tetap hidup di dalam Tuhan Engkau. Kami keluar dari zona nyaman. Kami keluar dari keinginan-keinginan daging kami. Kami tidak menyayangkan apapun, tapi kami mau bayar harga bagi Engkau Tuhan. Dan kami mau tetap hidup sebagai penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau melepaskan segala sesuatu daging kami, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan di atas mezbah-Mu, agar kami tidak hidup berdasarkan apa yang dunia mau, tapi kami hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kami. Bapa, berkati seluruh umat-Mu yang ada dalam ibadah Zoom pada malam hari ini. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Jama. Mungkin mereka mengalami tekanan, penderitaan, kesesakan, mereka mengalami sakit, mereka mengalami, oh Tuhan, perkataan-perkataan orang yang mungkin seringkali membuat mereka down, mereka menjadi lemah. Tapi malam hari ini, hamba berdoa dengan kuasa Ruach HaKodes, Tuhan bangkitkan umat-Mu, berikan semangat, kekuatan di dalam jiwa mereka, untuk mereka tetap bertahan di dalam iman, pengharapan kepada Engkau. Karena sesungguhnya Bapa, Engkau yang sedang mempercayakan kerajaan itu bagi setiap kami, untuk kami bawa sampai Engkau duduk memerintah di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Dan bersama-sama dengan kami orang kudus, kami akan duduk memerintah bersama dengan Engkau ya Bapa. Sebab itu kuatkan, teguhkan hati kami pada malam hari ini. Pribadi lepas pribadi Tuhan Engkau jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan malam hari ini, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Orala baraba shikatanana. Mari saudara buka tangan, buka hatimu. Saya berdoa bagi saudara di dalam nama Yeshua HaMashiach. Biarlah kekuatan daripada Tuhan mengalir dalam hidup, kekuatan daripada Roh Kudus mengalir dalam hidupmu, sehingga engkau tetap kuat, teguh di dalam imanmu, dan tidak ada satupun yang dapat menggoncangkan engkau. Engkau tetap bertahan di dalam kekuatan daripada Tuhan, dan engkau tetap memikul tabut perjanjian itu sampai nanti Dia akan memerintah sebagai Raja di dalam kerajaannya. Haleluya. Bapa, berikan kekuatan-Mu bagi setiap kami hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang terus setia. Biarlah kami terus hidup di dalam kebenaran, dan tidak ada seorang pun dari antara kami yang pergi meninggalkan Engkau, sebab terlalu besar upaya yang menantinya Tuhan. Bapa, biarlah malam hari ini Tuhan, teguhkan hati kami seteguh batu karang, sehingga apapun yang menggoncang hidup kami, tidak ada yang dapat membuat kami berpaling dari Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang sudah menjaminnya Tuhan. Engkau yang sudah Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Sebab itu Bapa, malam hari ini kami mau terus berjuang sebagai imam-imam yang sedang membawa kerajaan-Mu sampai Engkau duduk memerintah. Biarlah Tuhan kekuatan-Mu bersama kami. Ini hidup kami Tuhan. Oralabaya shikatanadabaya. Selidiki hati kami, jamah kami. Kami tahu Engkau tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Engkau tidak pernah terbatas oleh apapun. Engkau hadir di setiap tempat di mana kami berada. Dan lawatan-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan ada di dalam kami. Sebab itu hamba berdoa di dalam nama Yeshua HaMashiach, di dalam nama Yeshua HaMashiach, jamah umat-Mu saat ini Bapa. Kekuatan yang baru, damai sejahtera, sukacita itu menjadi bagian setiap kami yang terus percaya kepada-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah menghendaki seorang pun dari kami berpaling dari Engkau, tapi Engkau menantikan saat di mana kami semua berdiri di hadapan-Mu, menerima upah sebagai orang-orang yang bertahan di dalam iman kami, yaitu mereka yang berhak untuk menerima kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan semua firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini di dalam roh, di dalam hati setiap kami. Dan biarlah segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Mari semua kita yang percaya katakan sama-sama, amin, amin.